Halo Richiders, selamat datang kembali di video kami. Uang, terutama uang tunai, dengan cepat menjadi tidak berharga di seluruh dunia. Meskipun prosesnya telah dimulai pada tahun 60-an, dengan pandemi baru-baru ini, dan uang stimulus, kecepatannya telah dipercepat. Di akhir video ini, kamu tidak hanya akan memahami mengapa ini terjadi, tetapi kamu juga akan mendapatkan opsi yang harus dilakukan agar kamu tidak terkena dampak negatif dari perubahan dunia keuangan ini. Berikut adalah 10 alasan mengapa uang menjadi tidak berharga. Yang pertama, kita memiliki suku bunga negatif. Kita pernah memiliki suku bunga negatif sebelumnya, tetapi kali ini lebih buruk. Bagi kamu yang belum terbiasa dengan suku bunga negatif, jadi sebenarnya begini, jika kamu menaruh 1 miliar rupiah di bank pada awal tahun, ketika kamu pergi untuk mengambil uang, kamu memiliki lebih sedikit uang daripada saat kamu menyetornya. Ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia saat ini, terutama di negara-negara maju. Yang kedua, setiap negara memiliki jumlah hutang yang menggelikan. Sungguh gila, seluruh dunia ini memiliki hutang 277 triliun dolar atau 365% dari GDP dunia. Kamu mungkin bertanya-tanya, kepada siapa? Duit ini dihutangin kemana? Jawaban singkatnya adalah untuk populasi atau bisnis lain. Ini adalah layanan yang diberikan tetapi tidak pernah dibayar, pendapatan sia-sia selama pandemi, dan bantuan langkah-langkah tersebut telah meningkatkan hutang global sebesar 20 triliun dolar sejak kuartal ketiga tahun 2019. Setiap negara saat ini semakin banyak berhutang tanpa rencana apapun untuk keluar darinya. Rencana mereka adalah suatu saat nanti akan terjadi perang baru atau global. Acara ini akan sangat mengguncang dunia, sehingga semua hutang ini diampuni. Sekedar memberi kamu gambaran tentang angkanya, Amerika berhutang pada China lebih dari 1 triliun dolar Amerika. Yang ketiga, tidak lagi didukung oleh apapun. Kami memulai jalur ini sampai tahun 1971 ketika Nixon mengambil dolar dari standar emas. Hingga saat itu, tidak ada negara yang diizinkan untuk mencetak lebih banyak uang daripada yang bisa mereka cocokkan dengan cadangan emas mereka. Ini membuat semua orang jujur. Sejak saat itu, dolar Amerika telah menjadi mata uang cadangan internasional. Bahkan untuk hari ini, sebagian besar negara memiliki dolar Amerika di perbendaharaan mereka, seperti yang biasa mereka lakukan dengan emas. Posisi ini sangat disukai Amerika Serikat karena mengizinkannya untuk mencetak uang sebanyak yang diinginkan tanpa pengawasan apapun. Yang keempat, mereka terus mencetak lebih banyak setiap hari. Ini mengejutkan pikiran kita setiap kali kita berkata, coba visualisasikan ini di layar dengan grafik atau tumpukan uang. 22% dari semua dolar Amerika yang beredar dicetak pada tahun 2020. Tetapi mereka tidak berhenti di situ. Mereka akan mencetak dan menyumbangkan 1,9 triliun dolar lagi ke dalam perekonomian, keluar dari udara tipis pada tahun 2021. Begitu mereka melakukannya, mereka akan meningkatkan suplai dolar Amerika sebesar 40% dalam 12 bulan terakhir. Yang kelima, kamu dipaksa menjadi aset yang membengkak. Pada titik ini, kamu mungkin berpikir, saya harus mengambil semua tabungan saya dan menyimpannya di tempat yang aman, seperti real estate. Meskipun kamu tidak salah melakukannya, real estate juga telah mengalami inflasi yang sangat tinggi. Lihat saja harga apartemen 2 kamar dan bandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Ini rumah yang sama, nilainya tidak meningkat. Daya beli mata uangnya telah menurun. Dengan wabah yang melanda, tidak perlu lagi gedung pencakar langit untuk bisnis tuan rumah semua karyawan ini, dan pemilik real estate komersial besar dibiarkan memegang tas itu. Karena itu, dalam 24 bulan ke depan, harga real estate masih akan melonjak. Karena jumlah uang yang akan mereka keluarkan ke pasar, uang yang tidak akan kamu terima, tetapi kehadirannya akan terasa dalam pengeluaran kamu. Penulis keuangan legendaris Robert Kiyosaki memiliki buku bagus tentang topik ini, disebut Fake Money. Kami merekomendasikan buku ini untuk kamu baca. Yang keenam, pemerintah memberikan itu semua untuk mengulur waktu. Berbicara tentang memberikan sesuatu secara gratis, pemerintah Amerika serta banyak negara lainnya
selanjutnya, yaitu negara-negara maju akan melakukan sesuatu yang banyak dari kamu tidak pernah berpikir akan mungkin terjadi. Memberi orang uang secara gratis. Kamu menerima gaji di surat kamu hanya karena jika ada satu aturan mendasar dalam hidup adalah bahwa tidak ada makan siang gratis. Uang yang kamu dapatkan sekarang ini adalah cara mereka membeli tambahan beberapa bulan sebelum krisis melanda. Kamu tidak dapat memberikan uang secara gratis dan tidak mengharapkan hiperinflasi menghantam kamu dengan keras. Zimbabwe, Venezuela, Rumania, dan banyak negara lain mencoba mencetak lebih banyak uang sebagai cara untuk membuat negara lebih kaya. Seperti yang kamu harapkan, itu semua tidak berhasil. Yang ketujuh, uang hari ini hanyalah angka di layar. Meskipun mereka terus mencetak uang seperti orang gila, bahkan lebih banyak uang hanyalah digital. Saat kamu mengirim uang dari satu rekening ke rekening lain, uang sungguhan tidak benar-benar meninggalkan bank kamu dan masuk ke bank lain. Tidak, angkanya saja yang berubah dalam dua akun tersebut. Belum lagi, bank akan mengenakan biaya untuk perubahan ini. Saat kamu menukar uang dalam aplikasi bank kamu, sebenarnya tidak ada seseorang dari bank yang memperdagangkan mata uang kamu untuk orang lain. Itu hanya angka di layar. Namun, mereka menagih kamu banyak uang untuk itu. Inilah mengapa uang tidak lagi nyata dan kamu harus memperlakukannya seperti itu. Yang kedelapan, Bitcoin adalah alternatif yang lebih unggul. Setiap perusahaan pintar saat ini sedang melihat neracanya dan memindahkan uang dari dolar Amerika ke Bitcoin. MicroStrategy memindahkan lebih dari 1,6 miliar dolar ke dalam Bitcoin. Tesla mengumumkan telah memindahkan 1, miliar dolar ke dalam Bitcoin dan setiap perusahaan besar lainnya mengikuti jejak mereka. Tesla menghasilkan lebih banyak keuntungan dengan memegang Bitcoin selama 1 bulan daripada yang mereka lakukan dengan menjual mobil sejak awal. Biarkan itu meresap. Dolar kehilangan daya beli setiap hari. Memiliki sampai pada titik di mana perusahaan-perusahaan ini dipaksa untuk membeli kripto secara berurutan untuk menyelamatkan diri dari inflasi yang ditimbulkan pemerintah ke pasar. Bitcoin adalah opsi superior sebagai lindung nilai terhadap apa yang dilakukan setiap pemerintah saat ini. Setiap kali mereka mencetak uang, mereka merampok kekayaan kamu. Bitcoin diciptakan untuk melawan itu. Menjadi mata uang terpisah di luar cadangan federal, harga Bitcoin sebenarnya tidak naik. 1 Bitcoin masih 1 Bitcoin. Dolar Amerika yang turun nilainya dengan cepat, dengan Mastercard akhirnya membuka layanan untuk kripto dan uang institusional, mengamankan kekayaan mereka dalam kripto, tak berada di ambang sistem keuangan baru. Yang kesembilan, pasar saham tidak lagi berhubungan dengan perekonomian. Ingatkah kamu ketika pasar saham merupakan cerminan ekonomi? Tidak lagi, saham sekarang meme. Ketika seluruh perekonomian memasuki penutupan karena COVID, pasar saham naik ke titik tertinggi sepanjang masa. Kami kehilangan 20 triliun dolar pendapatan secara global. Namun, pasar saham terus berkembang pesat. Dunia membutuhkan indeks untuk kualitas hidup dan kinerja ekonomi dan kita kehilangannya. Yang ke-10, bank memberikan pinjaman dengan uang imajiner. Tahukah kamu bahwa bank meminjamkan uang yang tidak ada dan juga tidak mereka miliki? Kedengarannya mengejutkan, tetapi itulah kebenaran mutlak. Bank diperbolehkan meminjam 10 kali lipat jumlah uang yang mereka miliki. Sistem ini sangat dicurangi untuk menguntungkan bank, sehingga mereka yakin akan mendapatkan uangnya kembali. Sedemikian rupa sehingga kamu dapat meminjamkan uang yang tidak ada dan tetap mendapatkan suku bunga kamu. Sebagai individu yang baru saja menemukan ini, kamu mungkin akan bertengkar tentang bagaimana ini mungkin. Karena kamu menonton sampai habis, kami akan memberikan kamu bonus. Kamu tidak ketinggalan kereta kripto, tetapi kereta akan segera meninggalkan stasiun. Kamu mungkin memikirkan hal yang sama seperti orang lain. Saya seharusnya membeli Bitcoin dengan harga 50 dolar dan saya sudah bebas uang. Meskipun itu benar, hari ini adalah hari yang tepat untuk membeli Bitcoin. Karena apa alternatifnya? Pegang uang kamu dan lihat nilainya turun dari hari ke hari. Sementara market cap Bitcoin perlahan mendekati emas. Sampai akhirnya nanti akan melampauinya. Kami jarang membuat prediksi, tetapi akan butuh waktu lebih dari 24 bulan, paling lama 36, untuk membuat nilai 1 Bitcoin melampaui 100.000 dolar dan mengatur harga pasar dengan uang institusional.
Kamu tidak menyadarinya, tetapi ada 46 juta milioner di dunia saat ini. Jika masing-masing dari mereka ingin membeli 1 Bitcoin penuh, mereka tidak bisa. Akan ada tidak lebih dari 21 juta Bitcoin dan sebagian besar dari itu sudah hilang selamanya. Kamu tidak perlu membeli Bitcoin penuh jika kamu tidak mampu membelinya, tetapi belilah 0,1. Jika Bitcoin seperti emas 2.0, Ethereum adalah minyak 2.0. Hanya masalah waktu sampai harga Ethereum diperdagangkan lebih dari $10.000. Semua ini adalah pilihan investasi yang kamu miliki sekarang. Berhentilah menunggu penurunan imajiner dan mulai memberi secara konsisten. Tidak ada yang bisa mengalahkan rata-rata biaya dolar dalam jangka panjang. Sebagai tantangan pribadi untuk diri kamu sendiri, tetapkan sebagian dari anggaran kamu untuk masuk ke kripto. Didik diri kamu sendiri dan jangan mempertaruhkan uang kamu. Bermain dengan aman. Jangan masukkan uang ke dalam Dogecoin. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, Richaders. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan jika kalian suka konten ini, kalian bisa mendukung kita dengan klik tombol like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.